monitor Pak Heri. Apakah share screen-nya sudah tampak? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, eh, sekali lagi selamat pagi pada tim dari Mitra Pharma dan teman-teman yang berbahagia ya, peserta seminar. Izinkan saya, Agus Rustam dari Learning Center Rumah Sakit Santo Boromius untuk menyampaikan beberapa hal tentang pelataran sehat. Saya pikir ini meskipun hal yang baru, tapi semuanya sudah terpapar tentang pelataran sehat ya. Jadi saya hanya akan menyampaikan tentang kendala pelataran sehat yang sering terjadi dan penanganannya gitu ya, sehingga nanti pada saat pembelajaran apa namanya bisa diminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ini adalah profil saya. Boleh eh, jika ada pertanyaan boleh ke sini atau melalui panitia juga. Ya, yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa secara konsep atau secara alur pikir saat ini semua kegiatan pengembangan baik itu pelatihan maupun peningkatan kompetensi yang ber-SKP Kemenkes harus didaftarkan oleh institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mitra Pharma bekerja sama dengan Learning Center Rumah Sakit Santo Boromios, di mana Mitra Pharma sebagai panitia penyelenggaranya, sedangkan kami dari sisi memonitoring dan memfasilitasi untuk kebutuhan SKP-nya. Jadi masalah pendaftaran ke Kemenkes sampai nanti ke monitoring keluarnya sertifikat dan lain sebagainya itu adalah tugas kami. Lalu setelah didaftarkan, alurnya adalah Bapak Ibu, meskipun di sini secara kerangka acuan, kemarin yang sudah kerangka acuan kegiatan, itu kita akan lakukan kegiatan hari ini secara offline. Jadi, tetapi meskipun secara offline, Bapak Ibu tetap harus mengakses pelataran sehat. Kenapa? Pembelajarannya itu melalui offline, tapi report untuk proses pembelajarannya itu menggunakan platform pelataran sehat atau LMS ya, Learning Management System. Apabila Bapak Ibu telah menyelesaikan pelataran sehat dengan prosentasenya harus 100%, nanti SKP-nya akan keluar dan akan terkonek kepada SKP platform. Di mana dari SKP platform inilah nanti yang akan ditarik oleh sistem untuk proses atau untuk kecukupan ataupun untuk salah satu syarat saat kita memperpanjang SIP. Ya, ya, ini adalah metode peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi itu ada dua, baik itu pelatihan maupun peningkatan kompetensi, di mana untuk pelatihan berarti jam pembelajarannya minimal 30 JP, sedangkan untuk peningkatan kompetensi itu seperti seminar yang Bapak Ibu sekarang sedang lakukan maupun workshop atau nanti ada diskusi ilmiah dan lain sebagainya. Metode yang digunakan bisa menggunakan klasikal. Klasikal itu bisa secara offline maupun online. Misalnya online kita menggunakan Zoom dan kebetulan hari ini kita klasikal tetapi menggunakan offline ya. Atau menggunakan medianya juga digital maupun blended. Blended berarti beberapa kegiatan ilmiah menyatukan juga. Jadi offline-nya berapa hari, online-nya berapa hari disambung dengan offline biasanya untuk yang harus ada ujian prakteknya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah kendala-kendala yang sering terjadi. Mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Yang pertama adalah ini berdasarkan alur prosesnya, pasti Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini pasti harus meminta akses gitu ya. Jadi pendaftaran peserta, ya, pendaftaran peserta ada di pihak panitia, tetapi untuk mendapatkan SKP Kemenkes, tadi sudah saya sampaikan, pemantauannya adalah melalui pelataran sehat. Sehingga seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini harus minta akses ya, minta akses atau semacam mendaftar kembali di dalam pelataran sehat. Lalu gimana kalau seandainya peserta belum minta akses? Nah, ini yang pertama, solusinya adalah pastikan memiliki akun satu sehat. Jadi Bapak Ibu tidak bisa lagi, oh saya udah daftar ke panitia dan lain sebagainya, tetapi belum punya akun pelataran sehat yang terkoneksi dengan pelataran sehat, maka di pelataran sehat tidak akan terdaftar.
Lalu setelah Bapak Ibu memiliki akun, jangan lupa minta akses ya. Di sini ada gambarnya, yang ini daftar sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya akunnya, langsung dicari aja judul seminar yang hari ini, lalu di pojok kiri kanan bawah kalau pakai handphone, itu ada daftar sekarang. Silahkan nanti daftar sekarang. Seperti itu. Bagi yang belum minta akses. Yang kedua, prosesnya setelah Bapak Ibu minta akses adalah menunggu verifikasi, ya. Nah, menunggu verifikasi ini di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kami bekerja sama dengan panitia dalam hal ini adalah Mitra Farma sehingga pastian peserta yang kami approve daftar namanya adalah dari pihak Mitra Farma sehingga apabila eh, Bapak Ibu sudah merasa melakukan atau menyelesaikan administrasi kepada Mitra Farma dan belum diverifikasi, silahkan menghubungi Mitra Farma. Nanti dari Mitra Farma yang akan memberikan nama dan nomor induk kependudukan kepada kami untuk kami lakukan approve. Setelah diverifikasi, pastinya kita baru bisa memulai pembelajaran. Kebetulan hari ini sudah mulai hari pembelajarannya dan kita akan mulai pembelajarannya baik secara offline maupun di pelataran sehat. Bagi peserta yang tidak dapat memulai pelajaran, ada beberapa kendala. Yang paling sering adalah Bapak Ibu memastikan tidak ada pembelajaran lain yang belum selesai, ya. Jadi di sini ada mulai pembelajaran, tinggal klik saja, tinggal diikuti, tapi kok masih abu-abu gitu ya. Karena kalau seandainya bisa diklik, warnanya harus hijau. Jadi silakan Bapak Ibu dilihat di pembelajaran saya, di mana di dalam pembelajaran saya nanti akan kelihatan tuh apa yang paling atas. Kalau yang paling atas bukan judul seminar hari ini, berarti pembelajaran yang sebelumnya pasti Bapak Ibu belum selesaikan. Ada dua cara, bisa diselesaikan terlebih dahulu, dengan yang berdampak pada pembelajaran kali ini akhirnya tidak diikuti, atau meminta pembatalan pada sistem. Jadi minta dibatalkan itu ada apa namanya kotaknya yang kita bisa klik juga untuk meminta pembatalan. Yang membatalkan bukan kami, tetapi adalah penyelenggara pelatihan atau kegiatan kompetensi yang Bapak Ibu sedang ikuti sebelumnya. Selanjutnya, jika sudah misalnya sudah mengikuti pembelajaran, terus tiba-tiba kok ini nggak bisa gitu ya, nggak bisa, nggak ijo-ijo gitu, nggak warnanya nggak berubah jadi hijau. Yang pertama dilakukan jangan panik. Kenapa? Karena pembelajaran ini di setiap sesi, ya, di setiap sesi kita sudah setting waktu berdasarkan kerangka acuan. Contoh, sesi satu misalnya 45 menit, maka bahan tayang akan kami setting juga selama 45 menit. Jadi tidak bisa disamakan teman sebelahnya kok sudah bisa ke sesi 2 saya belum. Mungkin waktu login pertama kali Bapak Ibu berbeda waktunya, lebih terlambat. Jadi pasti harus melewati 45 menit terlebih dahulu. Terus yang kedua, mungkin kendala jaringan. Yang paling gampang adalah ikuti instruksi pelataran sehat. Maksudnya begini, lihat di tombol kanan bawah itu sebenarnya cuma ada dua kriteria. Kalau dia abu-abu berarti belum bisa diklik, tinggal ditunggu saja karena tadi ada setting waktunya. Kalau dia sudah hijau, silahkan diklik, berarti akan maju ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya bisa berupa evaluasi fasilitator, bisa muncul bahan tayang, tinggal diikutin saja. Oh, kalau diminta evaluasi fasilitator, tinggal diisi aja evaluasi fasilitator. Tapi kalau misalnya pas bahan tayang, tinggal dilihat saja bahan tayangnya sambil menyimak penjelasan dari narasumber. Lalu tidak dapat melanjutkan pembelajaran, biasanya Bapak Ibu ada di kolom yang sebelah ini di gambar, yang di sebelah kiri ini masuk ke di sini kan ada 1/3 satu. Nah, biasanya Bapak Ibu bukan pengen ya, penasaran gitu ya, penasaran. Ini apa sih? Klik ini. Oh, yang ini belum diklik yang misalnya saya modul yang ini belum, akhirnya ngeklik. Oh, yang ini saya belum, akhirnya ngacak ngekliknya. Padahal sistem sudah disetting runtut
sedemikian rupa gitu. Jadi sebenarnya tinggal diikutin aja yang tombol di kanan bawah. Selanjutnya, 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 hijau dipencet gitu aja. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu ngekliknya yang acak seperti ini, nanti akan berdampak di akhir. Udah selesai, tapi tengah-tengah masih bolong. Ada satu atau dua modul yang terlewat. Nah, itu yang biasanya akan menjadi trouble. Nah, setelah proses itu selesai, nanti dilakukan ada namanya final quiz atau lebih familiar kita kenal dengan post test. Diikuti saja. Nanti di mana post testnya kita setting nilai lulusnya adalah 70. Bagaimana kalau seandainya tidak lulus? Jangan berkecil hati, diulangi saja sampai lulus ya. Diulangi saja sampai lulus. Setelah lulus, jangan lupa diisi ratingnya. Diisi ratingnya di sini yang ada tanda-tanda bintang itu, bintang 1 sampai dengan bintang 5 ya. Lalu dilakukan kirim. Nanti akan ada notifikasi selamat Anda telah menyelesaikan pembelajaran, akan masuk juga notifikasinya kepada email Bapak Ibu. Nah, permasalahan terakhir biasanya setelah selesai baru tersadar bahwa kok SKP saya tidak bertambah gitu ya. Di sini saya contohkan SKP-nya 17,5. Kok SKP saya bisa tidak bertambah? Sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam pembelajaran, pastikan profil di pelataran sehat itu sesuai. Ya, mungkin waktu ngisi terburu-buru sehingga lupa mau ngisi apoteker, diisinya tenaga kesehatan lain. Nah, seperti itu. Karena dari awal kita men-setting kegiatan pembelajaran ini adalah sesuai dengan kerangka acuan. Contoh, kerangka acuan menetapkan pesertanya untuk apoteker. Artinya kami setting sistemnya untuk apoteker. Begitu Bapak Ibu masuk dengan profil yang berbeda, profesi ya, kata kuncinya di profesinya, Bapak Ibu tetap bisa ikut pembelajaran, tetapi SKP-nya nggak link karena sistemnya tidak bisa melinkkan antara apoteker dengan tenaga kesehatan lain. Jadi memang harus sesuai profil kita dengan profil yang disetting di apa namanya di LMS atau di pelataran sehat, di mana sumber pelataran sehat adalah dari kerangka acuan kegiatan. Ya, lalu selanjutnya adalah sertifikatnya tidak dapat diunduh, katanya ya. Begitu SKP-nya nambah, pasti Bapak Ibu akan bertanya, kok ini sertifikatnya nggak dapat diunduh, masih warna abu-abu gitu ya. Bapak Ibu nggak usah panik juga, karena setelah Bapak Ibu menyelesaikan pembelajaran, prosesnya itu berjenjang. Jadi di sini ada dua penanda. Jadi kami dari pihak Boromius, di mana pimpinan institusi akan melakukan penandatanganan secara elektronik. Nah, tanda tangan elektronik hanya diberikan kepada satu, secara pelataran sehat orang yang telah menyelesaikan pembelajaran 100%. Jadi nanti di sistem akan kelihatan lulus gitu ya. Kalau Bapak Ibu di pelataran sehat dinyatakan lulus, di kami juga akan terdata sebagai lulus. Yang kedua, kami akan cross-check berdasarkan daftar hadir. Karena di kerangka acuan dibilangnya adalah ini pembelajaran offline. Makanya kami hanya mengcross-check tadi yang memang ada daftar hadir dan mengikuti kegiatan secara 100% itu yang kami tanda tangani. Setelah kami tanda tangani, sertifikat Bapak Ibu secara sistem akan masuk ke dalam antrian untuk ditandatangani oleh Direktur Mutu Tenaga Kesehatan. Setelah ditandatangani oleh Direktur Mutu Tenaga Kesehatan, barulah sertifikat yang ada yang tampak dari apa namanya dari handphone Bapak Ibu akan warna hijau dapat diunduh seperti itu. Jadi jumlah SKP-nya memang langsung akan bertambah setelah kita menyelesaikan pembelajaran, tetapi sertifikat baru dapat diunduh setelah ditandatanganin oleh kedua belah pihak. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan hal-hal atau kendala-kendala yang sering sekali dialami. Kesimpulannya adalah ikutin prosesnya, tidak perlu panik karena memang parameternya sudah diatur runtut, baik waktunya maupun urut-urutannya. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti sesuai dengan alur yang ada. Terima Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC atau moderator ya.
Baik, terima kasih Pak Agus. Ada satu atau pertanyaan yang bisa dijawab mungkin Pak dari peserta? Ada Enggak, dua pertanyaan. sebentar, Oke, saya baik Pak. buka. Oke. Bagaimana kalau ada seminar yang ber-SKP tapi masih proses konfirmasi Kemenkes dan ternyata tidak terkoneksi dengan pelataran satu sehat? Maksudnya ini kalau ada seminar yang ber-SKP tapi masih berproses konfirmasi. Jadi maksudnya belum 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 ini ya, belum bisa mulai pembelajaran ya kalau yang saya tangkap ya. Ya, kalau oke, kalau memang belum dikonfirmasi dibatalkan saja. Kalau Bapak Ibu misalnya mau ikut ini pertanyaannya saya agak bingung nih, apakah konfirmasi di sini sebelum pembelajaran atau sertifikatnya yang belum muncul. Jadi kalau seandainya awal tadi ya proses di awal itu kan Bapak Ibu minta apa namanya minta akses, lalu prosesnya adalah diverifikasi. Kita menverifikasi ada beberapa alasan. Satu, misalnya kami misalnya contoh, oh ini hanya untuk internal, ternyata yang daftar dari luar berarti tidak akan kita konfirmasi. Ya, sebetulnya kalau kita tidak dikonfirmasi, begitu kegiatan itu sudah berlangsung, di settingnya itu kan ada setting waktu, contoh pendaftaran maksimal sampai dengan tanggal hari ini gitu ya. Itu besok tuh meskipun kita tidak klik tolak dari sisi admin itu udah otomatis tertolak. Tapi kalau seandainya ternyata pembelajarannya, misalnya hari ini teman-teman mau ikut yang hari ini, tetapi pembelajarannya yang teman-teman akan ikuti masih lama, ya minta batal saja. Yang kedua, mengapa setiap saya minta akses tapi pas ikut pembelajaran nggak bisa masuk-masuk, padahal udah dicoba sebelum mulai berkali-kali sampai akhirnya error aplikasinya udah beberapa kali mengikuti tapi gagal keluar SKP-nya. Oke, yang pertama tadi ya, saya minta akses tapi pembelajaran nggak bisa masuk. Kalau seandainya pembelajaran nggak bisa masuk, pastikan Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, dicek di pembelajaran saya, terus di dalamnya ada pembelajaran yang sedang berlangsung, itu ada nggak pembelajaran lain? Karena sistem tidak dimungkinkan untuk mengikuti pembelajaran di tanggal yang sama jika keduanya masih kondisinya aktif. Ya, contohnya kayak kita ngikutin dua kelas, mau ikut yang mana? Seperti itu kan? Ya, sistemnya seperti itu. Jadi silahkan dibatalkan dulu atau diselesaikan dulu, ya. Kalau intinya seperti itu sih. Kalau dicoba sampai aplikasi error, ini memang eh, saya nggak tahu ini kejadiannya kapan, tapi memang beberapa waktu yang lalu memang sempat sistemnya ngalamin down. Apakah itu termasuk dalam rentang waktu tersebut atau tidak? Oke, Itu mungkin baik. Pak Heri. Ya, baik Pak Agus Rustam, terima kasih Pak waktunya. Mungkin pertanyaannya dua dulu Pak yang bisa kita jawab karena waktunya terbatas.